Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Yayu Kartini. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh. Video ini berisikan rekaman kegiatan diseminasi budaya positif sebagai bentuk tugas aksi nyata saya pada modul 1.4. Kegiatan diseminasi budaya positif ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 bertempat di SMP Negeri 4 Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bapak Heri Sensuar selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sungai Penuh, kemudian dimoderatori oleh Ibu Cici Andriani selaku pengajar praktik untuk CGP Angkatan 11 Kota Sungai Penuh, dan saya Yayu Kartini sebagai CGP Angkatan 11 Kota Sungai Penuh menjadi pemateri. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan diseminasi ini adalah guru beserta staf administrasi SMP Negeri 4 Kota Sungai Penuh. Selamat menyaksikan rekaman aktivitas diseminasi budaya positif yang saya lakukan di SMP Negeri 4 Kota Sungai Penuh. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Sungai Penuh, yang terhormat yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 4 Sungai Penuh, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SMP Negeri 4 Sungai Penuh beserta staf TU beserta pegawai SMP Negeri 4 Sungai Penuh. Baik Bapak Ibu, seperti biasa setiap hari Sabtu kita mengadakan kegiatan komunitas belajar yang pada hari ini kebetulan pada siang hari ini bersamaan dengan salah satu tugas dari calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Yayu Kartini, untuk mendiseminasikan salah satu materi dari program guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Hari ini adalah diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata dari calon guru penggerak, yaitu modul 1.4. Baik Bapak Ibu, karena untuk tugas ini Ibu Yayu harus memenuhi setidaknya 60 menit, maka kita mulai dari awal begitu. Jadi penilaiannya itu dimulai dari 60 menit minimal durasi video yang harus dikumpulkan oleh Ibu Yayu sebagai calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimahnya, kata-katanya, untuk acara yang pertama adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 4 Sungai Penuh kepada Bapak Heri Sensuar SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Majelis Guru SMP Negeri 4 Sungai Penuh, kemudian yang saya hormati calon guru penggerak SMP Negeri 4 Sungai Penuh, yaitu Ibu Yayu Kartini. Marilah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita telah diberi kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan majelis guru dalam acara aksi nyata daripada guru penggerak kita Ibu Yayu Kartini di dalam memprestasikan daripada tugas yang telah dirancang kepada kita bersama. Selawat dan sharing salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk diketahui SMP Negeri 4 Sungai Penuh ini sudah mempunyai
menyelesaikan daripada pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Cici Andriani, itu sudah menjadi guru penggerak. Bahkan Ibu Cici juga sudah menjadi PP untuk guru penggerak untuk Kota Sukabumi. Untuk seterusnya kita juga ada CGP calon guru penggerak untuk SMP Negeri 4 Sukabumi untuk angkatan 11, yaitu Ibu Yayu Kartini dan Ibu Destimar. Karena Ibu Destimar pindah tugas ke SMP Negeri 8, maka Ibu Destimar menjadi guru penggerak di SMP Negeri 8 Sukabumi. Maka untuk itu saya sebagai kepala sekolah selalu memberi motivasi kepada kita semua. Saya tidak pernah menghambat daripada karir ibu-ibu yang mau menjadi guru penggerak. Silakan ya, diberikan kebebasan dan waktu yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu juga yang mau PPG, juga yang mau ikut atau melanjutkan lepas studinya ke S2, juga saya beri kesempatan kepada kita semua, karena itu adalah hak kita. Dan saya tidak pernah menghambat daripada karir daripada Majelis Guru SMP Negeri 4 Sukabumi. Namun demikian, walaupun ada waktu yang diberikan oleh kepala sekolah atau dispensasi untuk tugas wajib, tidak boleh ditinggalkan. Tugas wajib itu harus dilakukan, ataupun jika itu mau ditinggalkan, itu harus minta izin dengan kepala sekolah dan mengatur daripada jadwal-jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah sebagai tugas wajib. Tidak boleh kita meninggalkan pada tugas wajib yang telah ditetapkan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru penggerak, terutama Ibu Yayu, sekarang beliau akan presentasi daripada tugas aksi nyata daripada Ibu Yayu, yaitu diseminasi budaya positif. Sebelum Ibu Yayu mempresentasikan daripada tugasnya, harapan saya pada ibu-ibu, ini memang tugas Ibu Yayu, namun tugas ini itu berkenaan dengan tugas kita sebagai guru di sekolah. Apa-apa yang disampaikan nanti, mohon ini bisa ditularkan, dilaksanakan di dalam kelas kita. Karena budaya positif ini itu perlu kita lakukan. Mungkin selama ini kita terabaikan dengan budaya positif. Ya, kita kadang-kadang di dalam kelas suasana belajar nyaman itu memang harus diterapkan di dalam kelas. Ya, diseminasi ini menyebabkan budaya positif, itu maksudnya. Sebab sekolah ini sebagai tempat menuntut ilmu, ya, artinya apa? Melaksanakan daripada pembelajaran yang nyaman, ya, tidak melakukan daripada sifat penindasan, bullying kepada siswa-siswa dan sesama teman-temannya itu. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu, ya, sehingga anak ini nyaman belajar. Ya, kadang-kadang kita sering menyalahkan anak melakukan kesalahan. Ya, bagaimana dengan budaya positif ini kita memberi motivasi pada siswa-siswa kita ini agar mereka itu memang belajar tidak dipaksa. Ya, kalau kesalahan itu biasa saja sebenarnya. Kalau kita memang betul-betul menyadari, sebab manusia ini selalu berbuat salah. Kadang-kadang kita selalu
siswa sebenarnya. Seharusnya bagaimana kesalahan itu merupakan suatu pengalaman yang nantinya akan terjadi perubahan yang akan datang. Dia tidak akan berbuat lagi. Ya, kalau kita menyadari kita juga berbuat salah, itu maksudnya. Jadi jangan terlalu cepat dengan kesalahan ini, kita selalu cepat menyalahkan itu saja. Bagaimana dengan apa-apa yang dilakukan siswa ini kita lakukan dengan pendekatan budaya positif. Nanti mungkin secara global, secara mendetail, nanti Ibu Yayu ini akan mempresentasinya ke kita semua. Memang tidak dilakukan untuk semua guru, karena kita ini adalah sebagai sampel saja guru yang hadir di sini. Yang lain yang mengajar itu tidak kita wajibkan di sini. Itu sebagai bentuk aksi nyata daripada guru penggerak. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu, apa-apa yang kita dapatkan nanti ini dapat kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Demikian yang perlu saya sampaikan sebagai kata sambutan daripada kepala sekolah di dalam acara CGP Guru Penggerak SMP Negeri 4 Cengkareng. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kata sambutan dan arahan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke acara inti kita, yaitu desiminasi modul budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sungai Penuh dari SMP 4 Kota Sungai Penuh, yaitu Ibu Yayu Kartini. Kepada Ibu Yayu dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Cici selaku moderator dan juga VP kebanggaan saya. Dan sebelum kita memulai, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah telah bersedia berkenan untuk memberikan pembukaan pada kegiatan kita hari ini. Juga support yang luar biasa dari Ibu Waka dan Bapak Waka atas kegiatan saya ini. Juga support luar biasa dari teman-teman pengajar yang ada di SMP Negeri 4 Sungai. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan desiminasi budaya positif untuk tugas aksi nyata pada modul 1 ini. Sebelum kita mulai, saya mau Bapak Ibu semua senyum dulu selama 30 detik supaya aura-aura positifnya keluar. Saya mulai hitung dari 1 ya. 1, 2, lihat ke kanan ke kiri, 4, 8, 10, senyum, 18, 23, ya 30 ya. Sudah semangat kembali ya Bapak Ibu ya. Iya. Berikutnya, sebelum kita memulai aktivitas kita, apakah ada kesepakatan dari kita semua pada forum desiminasi ini? Ini ada kesepakatan yang saya contohkan. Salah satunya seperti mengikuti kegiatan secara aktif, lalu menjadi pendengar yang baik. Silakan Bapak Ibu boleh memberikan kesepakatan yang lainnya supaya kita bisa pakai bersama selama kegiatan desiminasi ini. Silakan Bapak Ibu. Akan saya antarkan. Sharing. Ada pas? Pas. Cepat sekali pasnya ya. Cepat sekali pasnya. Oke. Kita sebelum itu setuju kesepakatan forum kita dengan dua kesepakatan ini, mengikuti kegiatan secara aktif dan menjadi pendengar yang baik. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kalau setuju, saya akan memberikan sebuah pantun terlebih dahulu. Pergi ke sungai banyak batunya, di dalam air banyak kerikil. Bapak Ibu mohon perhatiannya, saya Yayu Kartini mau tampil. Oke, Bapak Ibu, sebagai dasar pertama perlu kita mengetahui apa itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga nanti anak dapat mencapai
supaya dia tidak keluar dari jalur. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Iya, betul sekali Bu. Kategori Handayani ada 3 ya Bu ya. Berikutnya apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah materi yang akan saya sampaikan Bapak Ibu, di mana seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, diantaranya perubahan paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, lalu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Berikutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ketujuh materi ini akan saya jabarkan secara lebih rinci. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru itu Bapak Ibu memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik atau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau Bapak Ibu masih sekiranya mengajar di kelas berpusat kepada guru, di mana guru lebih aktif daripada siswa, boleh mulai sedikit-sedikit menyicil untuk menjadikan pembelajaran kita berpusat kepada peserta didik atau murid kita ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi sesuai yang saya baca, di mana itu asesmen, mulai dari tujuan pembelajaran, serta rancangan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu, agar pembelajaran yang kita lakukan di kelas dapat benar-benar berpusat pada peserta didik. Berikutnya, perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma pembelajaran berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada murid yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Lalu aktivitas pembelajaran ini harus membantu para murid untuk berpikir secara mendalam mengenai muatan dan konteks yang relevan lagi realistik. Peran guru pun berdasarkan asumsi ini tidak mendominasi proses belajar mengajar, sebaliknya siswalah yang harus lebih dominan dan aktif. Sekali lagi diingatkan bahwa pembelajaran kita di dalam kelas, siswalah yang harus lebih dominan, bukan gurunya. Baik, menurut Stephen R. Covey, beliau mengatakan bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Lalu ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini Stephen Covey mengajak kita untuk berubah Bapak Ibu. Mungkin tidak bisa banyak, tapi sedikit demi sedikit Bapak Ibu ya. Berikutnya pada poin kedua ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Adakah kiranya Bapak-bapak, Ibu guru di sini yang tahu apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, ada, silakan mengangkat tangan atau langsung saja memberikan pendapat nilai-nilai kebajikan. Ada? Tidak? Kita lanjutkan. Baik, kan kita masih awal belajar ya Bapak Ibu ya, tidak apa-apa. Berikutnya nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi, nilai-nilai kebajikan itu tidak memandang suku, bangsa, agama maupun latar belakang si peserta didiknya, tapi bersifat universal.
contoh nilai-nilai kebajikan yang universal itu ada di profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, mandiri, bergotong royong, berpikir kritis, bernalar kritis, seperti itu Bapak Ibu. Boleh juga nanti nilai kebajikan yang lain, bertanggung jawab, apalagi disiplin dan lain sebagainya. Pokoknya nilai kebajikan tersebut sifatnya universal, tidak memandang sebelah mata baik itu suku, agama maupun latar belakang. Berikutnya disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri dalam mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi disiplin positif ini kita harapkan dengan kita menerapkan disiplin positif, kita harapkan motivasi dari anak didik kita muncul, yaitu motivasi yang muncul adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam dirinya, bukan ekstrinsik yang berasal dari luar karena mendapat pujian, karena dipaksa, atau karena hukuman, ya. Itu Bapak Ibu. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi diartikan alasan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi ini bisa kita dapatkan di mana saja, baik dari orang terdekat, para motivator, dan lain sebagainya. Namun yang dapat membuat kita memutuskan untuk melakukan suatu tindakan tentunya hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, ini dia motivasi perilaku manusia. Apa yang mendasari manusia ingin melakukan sesuatu? Ada 3 hal yang mendasarinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu disebut motivasi eksternal. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Dan motivasi yang ketiga ini adalah motivasi internal yang tumbuh dari dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya mungkin sumbangan, misalnya Bapak Ibu, ya, ada sumbangan. Motivasi apa yang mengacu kita untuk memberikan sumbangan? Apakah kita khawatir ada hukumannya kalau tidak memberikan sumbangan, ataukah kita dengan memberikan sumbangan kita dipandang oleh orang lain sehingga kita menjadi lebih percaya diri atau mendapatkan imbalan, atau kita benar-benar memberikan sumbangan tersebut benar-benar tulus karena kita tidak mengharapkan apapun melainkan dari ridho Allah misalnya. Nah, maka rasa yang ketiga, karena memang benar-benar ingin memberi, karena memang kita merasa berkewajiban dan memberikan sumbangan tidak mengurangi harta misalnya, kan, maka itu adalah salah satu motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri kita. Di sini penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi coba diingat kembali, apakah ada dari Bapak Ibu yang memberikan penghargaan apabila anak muridnya setelah menyelesaikan tugas, atau malah memberikan hukuman apabila si anak tidak menyelesaikan tugas atau melanggar sesuatu di dalam kelas. Jadi baik itu penghargaan atau hukuman itu sama saja ya Bapak Ibu, ya. Kenapa sama? Karena dia memiliki pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Kalau pengaruh jangka pendek kan, kalau jangka pendek mungkin karena dia takut dihukum, jadi dia mengerjakan, tapi dia tidak mendapatkan intisari dari pembelajaran tersebut. Tapi untuk berikutnya bisa saja dia mengulangi lagi. Itu jangka pendek maksudnya. Kalau jangka panjang itu berharap lagi dan lagi, karena ibu memberikan misalnya hadiah berupa permen. Oke, saya besok mau buat tugas lagi dengan Ibu Yayu karena Ibu Yayu memberikan permen. Jadi kalau anak besoknya, Ibu Yayu hari ini dapat permen atau tidak? Kalau Ibu Yayu mengatakan tidak, maka anak tidak mau mengerjakan tugas. Itu maksudnya jangka pendek dan jangka panjang ya Bapak Ibu, ya, berharap lagi dan lagi. Berikutnya penghargaan menghukum.
yang tidak mendapatkan penghargaan ya. Secara tidak langsung saat kita memberikan penghargaan pada satu siswa, maka secara tidak langsung itu dapat menjadikan hukuman bagi siswa lain karena tidak mendapatkan penghargaan yang sama dari siswa-siswa yang lain. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Ini dia yang paling berbahaya menurut saya, Bapak Ibu. Bagaimana? Karena kita memberikan sogokan tadi, mereka hanya mengerjakan pasti, apalagi kalau siapa cepat nanti dapat permen, siapa cepat nanti nilainya 100. Jadi dia tidak lagi belajar mana yang benar, tapi dia buat aja, yang penting selesai cepat, yang penting dikerjakan, yang penting apa. Jadi dia tidak memahami konsep dasar dari pembelajaran yang kita ajarkan. Itu dia kenapa penghargaan menurunkan kualitas si anak dan juga mematikan kreativitasnya. Dan yang terakhir, penghargaan merusak hubungan atau merasa ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, karena satu diberikan satu tidak, tentu saja timbullah rasa iri antara siswa, sehingga secara tidak langsung kita selaku guru merusak hubungan pertemanan ataupun kekerabatan yang terjadi di antara siswa kita. Berikutnya ini adalah jika tadi kita sudah menyamakan hukuman dan penghargaan, sekarang hukuman versus konsekuensi. Di mana hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, dan hukuman dengan diberikannya hukuman anak membenci kedisiplinan dan anak memiliki konsep diri yang buruk. Dengan hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut diketahui kesalahannya, maka disembunyikan karena takut akan ada hukuman. Berikutnya, hukuman juga menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Berikutnya, konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, dan namun di sini anak menghargai disiplin dan konsep dirinya terbangun dengan baik. Lalu anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan hal negatif lainnya dari konsekuensi adalah kehilangannya hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya, saya minta dari Bapak Ibu, dari keempat pernyataan ini, yang manakah kira-kira hukuman dan yang manakah konsekuensi? Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Ya, hukuman. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman? Ada lagi? Hukuman, setuju? Konsekuensi? Oke, boleh. Kita tampung ya Bu Aisyah ya. Boleh hukuman, boleh konsekuensi. Nanti kita pelajari kembali. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Ya, ini dia ya. Dimana di hukuman itu biasanya berupa fisik ya Bu ya, ada rasa sakit yang diterimanya, baik secara fisik, apalagi yang lebih nyata itu secara fisik. Kalau konsekuensi, apa yang disuruh sama guru atau yang diperintahkan guru itu sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Ya, contohnya di sini membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar. Apa hukuman atau yang diberikan sesuai dengan apa yang dia lakukan kesalahannya, itu konsekuensi. Kalau yang pertama kan lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, kan tidak ada hubungan antara terlambat hadir dan lari di lapangan basket 2 kali. Apakah untuk menciptakan disiplin positif kita harus menerapkan konsekuensi, Bapak Ibu? Sebaiknya ya. Sebaiknya iya. Nah, namun di pembelajaran yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, ada lagi yang lebih baik dari konsekuensi, Bapak Ibu. Itu disebut sebagai restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Berikutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai
kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang untuk termotivasi dalam diri, dan guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan kelas antara guru dan murid. Dan yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sebenarnya keyakinan kelas ini sudah mau saya terangkan dari di awal ya Bapak Ibu ya. Apa sih yang harus kita taati selama kegiatan diseminasi ini? Jadi Bapak Ibu bisa memberikan saran, jadi secara tidak langsung tadi bentuk pengaplikasian keyakinan kelas. Lalu saran dari Bapak Ibu ditampung, didiskusikan bersama, disepakati, maka dijadikanlah sebuah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Bagaimana pertanyaan ini, di mana seseorang akan memahami arti sesungguhnya dan lebih tergerak serta bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kan kalau di keyakinan kelas kan kita berdiskusi bersama siswanya Bapak Ibu. Kita minta pendapat siswanya bersama-sama, kita berdiskusi sehingga kita semua menyetujui bersama keyakinan kelas, di mana siswa ikut sertakan dalam membentuk sebuah keyakinan kelas. Sedangkan peraturan biasanya sudah ada ya Bapak Ibu ya, sudah ada dan harus ditaati. Jadi mau tidak mau harus ditaati. Tapi kalau keyakinan kan karena kita menyepakati bersama sehingga kita merasa yakin, kita merasa memiliki tanggung jawab atas kesepakatan tersebut, sehingga kita pun lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas beserta nilai kebajikan. Apa tadi Bapak Ibu? Yang di sini saya pakai kursor, yang di sini nilai kebajikannya peduli, atau di sini yang lebih jelas nih, yang ini. Ini nilai kebajikannya disiplin, dan keyakinan kelasnya yang dipilih adalah ayo hadir di sekolah dan kelas tepat waktu. Berikutnya ada nilai kebajikan sopan santun Bapak Ibu. Keyakinan kelasnya bersikaplah sopan dan saling menghormati. Berikutnya ada ketertiban. Jagalah ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan kelas. Lalu ada tanggung jawab, ayo kerjakan dan selesaikan apa yang telah disepakati. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama siswa ya Bapak Ibu ya. Jangan semerta-merta sudah ada dan harus diikuti seluruhnya. Oke, kita ice breaking dulu. Seperti Bapak Ibu ini sudah mengantuk karena ini sudah jam 12 lewat. Saya minta Bapak Ibu sudah ada berpasangan di kanan dan kiri. Tangannya di rumah. Yang ada di sebelah saja Bapak Ibu. Oke, saya berikan ice breaking kita Ibu ya. Yang berada di posisi kanan saya, misalnya Ibu Aisyah dengan Ibu Viola. Ibu Aisyah kan sebelah kanan saya. Bu Aisyah pemegang warna hitam dan Bu Viola pemegang warna hijau. Ya, nanti tugasnya semuanya tangannya harus terbuka. Kalau saya bilang hijau, maka hijau menepuk yang hitam dan yang hitam menghindar, ya Bapak Ibu ya. Begitu juga sebaliknya. Di tangan Ibu, jangan di badan Ibu. Itu hukumnya. Di tangan. Kita tes kekompakan. Jadi gini Bapak Ibu, gini aja. Gini Bapak Ibu. Gini, nah, misalnya saya bilang Ibu Aisyah tadi ada berapa? Hitam, misalnya hitam. Bu Aisyah hitam, berarti Bu Aisyah memukul saya. Gitu ya. Gini aja Bapak Ibu. Nah, kalau hijau berarti saya memukul Bu Aisyah menghindar. Oh gitu. Silakan berhadapan-hadapan Bapak Ibu. Ayo tangan kanannya silakan dihadapkan dengan pasangan masing-masing. Bersiap-siap ya Bapak Ibu ya. Mau ya Pak Dedi sama Pak Dedi dong. Wah. Ayo Pak Dedi sama Pak Dedi. Ya. Terus ya. Saya bukan Ibu ya. Ya, coba
Kalau saya menyebut hitam, maka hitam mengejar si hijau, tapi hijau bersiaplah menghindar. Ya, Jadi ini Ada sarannya. Sarannya boleh. coba yang kasih kodenya Bu Ai, hitam atau hijau gitu ya. Hitam siapa yuk? kamu ite. Ayo kita cek Bapak Ibu dulu, kita cek ke Bapak Ibu. Udah siap? Siap ya? Jauh nih ya, jangan Hijau. Sekali lagi, sekali lagi. Hijau. Lagi. Sekali lagi. Hitam. Iya, luar biasa. Sudah kembali ceria ya Bapak Ibu ya, kembali semangat lagi kelas kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah mengikuti activity saya tentang hitam dan hijau. Kita masuk ke materi berikutnya Bapak Ibu ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya ada pada anak didik ya Bapak Ibu ya, tapi juga ada di dalam diri kita, karena kita juga manusia ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya di sini ya boleh Bapak Ibu disantap dulu, kuenya belum kebagian kuenya. Belum. Ya sambil disantap, kopi break, sambil kopi break boleh. Kopi nggak ada lu. Ada? Ada Pak? Iya, ini. Bapak ada? Ya, sambil coffee break, sambil melihat ya Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia tadi ada 5: bertahan hidup, kasih sayang atau rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini ada, ya silahkan Bapak. Ini ada kasus ya Bapak Ibu ya. Ada kasus Bapak Ibu. Tolong dicermati kasusnya Bapak Ibu. Saya bacakan. Ibu Zulaika adalah guru atau wali kelas 9E. Ia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Tommy? Kebutuhan dasarnya tadi ada bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kesenangan atau kebebasan. Jadi kira-kira Tommy ini sedang memenuhi kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? Bertahan hidup boleh. Ada lagi pendapat yang lain? Kasih sayang boleh. Bu? Oh iya. Silakan. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat bergabung di kegiatan kompel kita. Silakan cari tempatnya masing-masing. Ya Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan apa yang dipenuhi oleh Tommy? Tadi penguasaan boleh. Ada lagi? Kami baru semenit. Ada lagi dari Pak Dedi, penguasaan. Dari Bu Fit tadi bertahan hidup. Ibu Ratna kasih sayang. Ada lagi Bapak Ibu yang lain memberikan pendapat? Boleh dibaca dulu boleh. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Siapa Ibu Muti bertahan hidup? Penguasaan. Penguasaan sama seperti Pak Dedi. Ada yang lain? Ibu. Iya, banyak yang nggak ada kan Bu? Coba.
ngajar. Pendapat yang mana di Masih jalan. Gipa lagi terus ya. Gipa kemudian di pasangan hidup kasih sayang penguasaan atau kesenangan dan kebebasan. Ya, si Tommy ini sering memalak bekal temannya. Dia meminta bekal temannya secara paksa ya Bapak Ibu ya. Iya. Ika dan padu kalau di sekolah kita yang Bapak Ibu ya. Ika dan padu. Ini masih kita Iya. Penguasaan boleh ada lagi Bapak Ibu? Ada kayak Ipa sudah menemukan jawaban? Ikhlaskan diterima. Ya kita lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ketemu si Tommy ini, kalau di sekolah kita sih pandu tadi Bapak Ibu ya. Jadi kita harus panggil dulu pandunya menemui Bu Aisyah selaku guru BK atau selaku wali kelas berarti menemui Ibu Ika selaku wali kelas. Ditanyalah kenapa si pandu atau si Tommy ini meminta bekal temannya secara paksa. Ya, jadi apabila si Tommy memberikan alasan, berikan alasan adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau dalam bahasa Inggrisnya survival. Betul begitu, Bu Pit? Berikutnya kalau si Tommy memberikan alasannya, dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu pada orang tua sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh si Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Nah, jadi kalau berikutnya dia memberikan alasan karena dia mengambil itu karena temannya jadi takut sama dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Lalu apabila alasannya dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dia dibawakan oleh ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang lebih beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dan apabila alasan si Tommy melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi jawaban Bapak Ibu tadi tidak ada yang salah, semuanya benar. Tergantung si Tommy ini memberikan alasan apa saat dia bertanya. Ya, boleh besok ditanyakan langsung ke Tommy-nya ya Bapak Ibu ya. Si Tommy Bapak Ibu. Berikutnya posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol kita selaku guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Ya Bapak Ibu ya. Ada 5. Kira-kira Bapak Ibu sudah meletakkan posisi di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer? Siapa yang manajer? Pak Dedi manajer. Bagaimana cara menghadapi siswa yang bermasalah? Posisi kontrol apa yang kita pakai?
malu. Gunting-gunting saja Pak, digunting. Berarti Bapak menempatkan posisi pada penghukum ya Bapak ya. Katanya Yayu dulu. Yayu posisi dengan masuk. Pakai bodoh. Nah, ini dia 5 posisi guru tadi Bapak Ibu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum, karakteristiknya nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melonjak, dan jari menunjuk-nunjuk mengartikan. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, lalu halus, sedih, lalu bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Berikutnya teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Lalu Ya itu semua nih sampai tinggal. 4, pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, dan manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Ya. Lalu apa sih dampak yang terjadi pada murid tentang kelima posisi ini? Yang pertama, penghukum itu membuat murid dapat mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Lalu kalau pembuat rasa bersalah berarti murid akan merasa rendah diri, Bapak Ibu. Dan apabila kita memposisikan diri sebagai teman, maka murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung atau kebergantungan kepada kita selaku gurunya. Kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri si anak tadi. Dan manajer, dia mengevaluasi diri murid dan bagaimana cara memperbaiki masalah yang dihadapi oleh murid. Ya, mari kita simak video berikut ini supaya kita lebih paham tentang 5 posisi kontrol. Suaranya orang turun. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosel dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir untuk mengikuti sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat kamu, cepat. Pergi ke lapangan basket. Nova. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolahnya. Sampai ibu tidak bisa membina kamu. Nggak bisa. Gimana ini? Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu absen. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada lemah, cenderung lemah. Namun kata-kata yang dibicarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar,
Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Alarm. Sudah, Bu. Sudah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Sudah mati. Maaf, Bu. Sudah Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7. Oh, masih hidup videonya. Videonya udah sih. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang diikuti setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang sepihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah. Kalau ada targetnya sekarang Namun, tujuan kita pasti yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya Bapak Ibu, setelah kita lihat tadi video tentang 5 posisi kontrol, sekarang Bapak Ibu sudah memahami kan posisi kontrol
sebaiknya kita tetapkan pada diri kita selaku guru. Ya, posisi kontrol apa Bapak Ibu kira-kira? Sekali posisi kontrol manager ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila sekiranya Bapak Ibu yang masih menerapkan posisi apa tadi, membuat rasa bersalah, memberikan hukuman, lalu teman dan lain sebagainya, boleh berangsur-angsur sedikit demi sedikit menetapkan hati untuk menjadi guru dengan posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Karena sesuai yang diberikan tadi, bahwasanya kita menginginkan anak-anak didik kita menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kurang lebih 5 posisi kontrol yang tadi kita lihat, di mana di sini posisi penghukum, gurunya nanti akan bertanya dengan cara mengetik. Tadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, sudah jelas sekali di videonya. Berikutnya, iya sama-sama. ini juga sudah. Ya, kenapa harus posisi kontrol manajer Bapak Ibu? Sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Dan selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, tercipta identitas positif pada diri murid. Tadi sudah kita lihat bagaimana Bu Aisyah dan Naren tadi ya, di posisi terakhir, bagaimana gurunya membimbing si anak untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dialami. Jadi kita itu hanya memberikan arahan Bapak Ibu, kira-kira apa keyakinan yang telah dia langgar, apa yang belum cukup bagi dia, lalu bagaimana kita menuntun dia untuk menemukan solusi dari sesuai pemikiran dia dari masalah yang telah dia hadapi. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, seorang guru yang memiliki posisi manajer pastilah menerapkan yang namanya segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah itu ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, tidak terlihat ya. Lalu menanyakan keyakinan. Tujuannya itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Jadi kita sebagai guru memberikan kenyamanan dulu kepada siswa supaya dia mau memberitahu kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita memberikan pengertian bahwasanya kesalahan yang dia lakukan itu adalah manusiawi gitu. Sehingga dia lebih terbuka untuk menceritakan masalah yang sedang ia hadapi ataupun pelanggaran-pelanggaran, alasan dari pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan. Berikutnya menstabilkan identitas. Ini adalah contoh dari pertanyaan yang bisa diberikan. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Lalu kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu? Jadi kita membuat si anak merasa nyaman sehingga dia terbuka untuk menceritakan latar belakang kenapa dia melakukan pelanggaran ataupun kesalahan ataupun hal-hal lainnya yang tidak kita kehendaki. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Tadi kita sudah belajar ya Bu ya, 5 kebutuhan anak dan kebutuhan manusia. Tadi yang pertama apa? Bertahan hidup, kasih sayang, diterima,
lalu apa lagi Bapak Ibu? Iya, kesenangan, kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi pada validasi tindakan yang salah kita mengecek apa sih yang sedang dipenuhi sama si anak ini, kenapa dia melakukan itu. Jadi kita mengetahui kebutuhan apa yang sedang ia penuhi. Berikutnya, validasi tindakan yang salah ini bisa kita terapkan dengan pernyataan ataupun pertanyaan berikut ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan dengan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Seperti itu. Berikutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah gitu. Jadi kita tanyakan keyakinan seperti tadi Naren, karena terlambat kan ditanyakan keyakinan apa yang dilanggar atau yang belum dipenuhi. Di sini apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, apa kamu menjadi orang yang seperti apa. Alhamdulillah sudah cukup selesai Bapak Ibu presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita menutup, silahkan scan QR code ataupun bisa masuk pada link yang telah saya sematkan untuk mengisi daftar ada Kombel pada siang hari ini. Sebelum sembari mengisi daftar hadir untuk Kombel kita pada siang hari ini, demikian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu Yayu Kartini. Oke, terima kasih. Ya, Ibu Yayu Kartini sudah memaparkan kepada kita mengenai disiplin positif ya Bapak Ibu. Ya. Oh, alah. Kirim saja linknya nanti Bu Yayu ke grup. Ya Bapak Ibu, ini untuk keperluan pembuatan sertifikat. Dari sertifikatnya dari Ibu Yayu sebagai narasumbernya 1, nanti selebihnya dari kemarin itu sudah 3 dari ini ya. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu kita diskusi, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini Bapak Ibu? Ada? Oke, pas ya Bapak Ibu? Ya. Pasnya sekali kan Bapak Ibu. Meskipun demikian Bapak Ibu diharapkan kami mendapatkan pembekalan mengenai materi ini, diharapkan itu menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua di sekolah. Kenapa? Karena untuk menjadi perubahan di sekolah dimulai dari perubahan kecil kita dulu. Salah satu perubahan kecilnya adalah disiplin positif ini Bapak Ibu. Bagaimana kita memperlakukan murid dengan lebih manusiawi. Saya pun masih belajar Bapak Ibu, karena materi ini saya lebih dulu dapat dari Ibu Yayu ya, 1 tahun yang lalu saya dapatkan materi ini. Diterapkan meskipun pada kenyataannya tidak seindah apa yang ada teorinya begitu ya, tidak seindah apa kata-katanya begitu, tetapi dengan perlahan-lahan begitu Bapak Ibu diharapkan kita menuju posisi kontrol yang kedua, yaitu sebagai manajer Bapak Ibu ya, jangan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Apalagi pembuat rasa bersalah itu Bapak Ibu, karena dia itu akan membekas selama-lamanya di ingatan anak murid kita. Begitu Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, oh ya, selanjutnya ada pemuatan dari Bapak Prospera Pak tentang materi hari ini atau hal-hal lain yang dirasa perlu untuk kita ketahui bersama. Silakan Bapak. Mana Bapak? Ya, sambil scan barcode Bapak Ibu bisa juga. Pemindai, buka aja pemindai di HP Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita menyaksikan daripada presentasi daripada Ibu Yayu tadi, ada beberapa kesimpulan yang kita ambil. Bapak-bapak, kita selama ini memang menghadapi daripada tingkah laku anak kebanyakan dengan hukuman, dengan kekerasan. Namun demikian, apa-apa yang sudah kita lihat yang sebaiknya kita lakukan
memang harus dengan pendekatan Temanya di pamflet nih. dengan sistem manajer. Kita itu mencari penyebab mengapa anak berbuat kesalahan, dan kemudian bagaimana kita mencari solusi untuk menyelesaikan daripada mengapa siswa melakukan daripada kesalahan tersebut. Maka untuk itu bapak-bapak tidak pun seluruhnya melakukan demikian, namun harapan kita semua paling tidak kita sudah melakukan hal seperti itu. Ya, kalau mau seluruhnya mungkin tidak, karena siswa kita apa yang katakan Ibu Cici boleh saja teori ini diterapkan, namun tidak seindah apa yang kita harapkan. Ya, kalau mau kepala sekolah juga senyum dengan apa yang dilakukan anak juga tidak bisa diterapkan di sekolah kita. Iya Pak, betul. Ya, kepala sekolah mungkin tetap saja mengadakan daripada teknis seperti itu, tapi guru-guru kita beransur-ansur merubah. Karena anak-anak jika terlontar kata-kata yang menyakitkan hati, itu lama ingatannya itu, sampai mereka dewasa besok sudah tamat di sini masih ingat apa-apa yang sudah mereka dengar dari kata-kata seorang guru. Maka untuk itu marilah kita sama-sama seorang guru, sebab kita ini menginginkan daripada anak-anak kita baik semuanya. Ya, semuanya menginginkan anak baik. Cuma bagaimana cara kita menerapkan itu. Ya, untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, maka marilah apa-apa yang sudah dipaparkan tadi, ya, bisa kita laksanakan. Khususnya di kelas masing-masing. Ya, khususnya di kelas masing-masing. Semoga nanti sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman untuk anak-anak kita belajar. Ya, mereka merasa tidak tertekan dan tidak merasa terintimidasi dengan belajar yang mereka tuntut di tempat kita ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, Bu Cici, ini langsung komen. Siapa? Ya, nah, kemudian perlu sebagai tambahan, ya kita tidak perlu berlama-lama, karena kompel kita selalu kita melaksanakan dari setiap minggu hari Sabtu. Ya, tidak pun ada kepala sekolah, kompel tetap jalan. Ya, karena ini adalah kegiatan kita. 1 jam setelah belajar hari Sabtu kita mengadakan kompel. Namun yang perlu saya sampaikan, karena bapak-bapak, ibu-ibu sudah menyerahkan dari perangkat mengajar, Bu Fitriana, tolong suaranya. Ibu-ibu sudah menyerahkan daripada perangkat mengajar. Perangkat mengajar itu bukan untuk observasi saja. Ya, perangkat pengajar itu dipergunakan untuk sebagai pegangan daripada ibu-ibu mengajar setiap hari melaksanakan tugas. Maka untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, disiapkan paling lambat akhir bulan ini sudah selesai semua. Yang sudah sampai di meja saya itu sudah 3 orang baru, yang selebihnya belum. Ya, saya berharap dalam minggu ini atau akhir bulan ini semuanya sudah. Ya, sebelum diserahkan atau diletakkan dalam meja, itu diserahkan pada Wakasek kurikulum dulu, supaya diperiksa dulu. Ya, jangan bapak-bapak, ibu-ibu sodor-sodor. Ya, harus diperiksa dulu, karena tidak mungkin para sekolah memeriksanya. Ya, saya langsung tanda tangan. Kalau sudah lewat Wakasek kurikulum, berarti semuanya sudah bagus dan tidak ada kesalahan lagi. Karena kalau menyodor-nyodor seperti tadi itu banyak kesalahan. Alokasi waktunya salah. Ya, alokasi waktu efektif dan non efektif, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya diketahui semua bidang studi sama itu, tidak ada beda. Olahraga, bahasa Indonesia, matematik sama saja, yang efektif dengan non efektif, jangan ada perbedaan. Untuk itu sebelum diminta tanda tangan, tolong diperiksa oleh Wakasek kurikulum terlebih dahulu. Kemudian observasi akan dilaksanakan pada bulan ini atau bulan
bulan September nanti kalau belum selesai itu untuk tugas daripada bapak-bapak ibu-ibu untuk mengisi PMM daripada tahap 2. Maka untuk itu, untuk sebagai guru senior yang akan mengobservasi bapak-bapak ibu-ibu sudah ditetapkan. Mohon nanti semuanya materi yang akan disampaikan nanti sesuai dengan materi yang akan diajar. Jangan melompat-lompat, oh saya mau ngambil materi yang bulan Desember, tidak boleh. Ya. Apa materi yang akan diajarkan pada hari itu, itulah observasi yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Supaya dapat diketahui semua. Nanti jangan terjadi kesalahan ya di dalam observasi, maunya enak saja, mau cari materi yang enak mengajar, yang mudah diajar, itu tidak boleh. Ya, sesuai dengan promesnya atau protannya nanti ya, atau alokasi daripada materi yang diajar pada saat atau minggu keberapa diajar materi itu. Demikian yang perlu saya sampaikan untuk kongres hari ini. Kita cukup saja pada sekian. Harapan kita ya dalam mendidik anak itu adalah yang utamanya adalah bapak-bapak ibu-ibu. Karena kita, anak-anak kita, bukan kita melihat daripada kesalahan, tetapi bagaimana kita melihat daripada bagaimana kesalahan itu akan menjadi pelajaran bagi mereka untuk berubah untuk masa yang akan datang. Karena tidak ada manusia yang tidak bersalah. Maka untuk itu kita jangan terlalu menyalahkan daripada siswa-siswa kita. Ya, harapan kita semua supaya anak ini tidak merasa tertekan. Ya, dia selalu merasa nyaman masuk ke dalam lokal. Siapapun guru yang masuk ke dalam lokal sama saja, ya, tidak ada masalah. Demikian yang perlu saya sampaikan. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan Kombel hari ini. Cuci kain sampai bersih, cucinya bareng si Sari. Cukup sekian, terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Berikut ini adalah umpan balik yang diberikan oleh perwakilan guru setelah mengikuti desiminasi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy SPD, guru SMP Negeri 4 Sungai Penuh, yang mana penjelasan dari Ibu Yayu Kartini SPD mengenai tentang diskriminasi budaya positif pada penjelasannya, yang mana penjelasan tersebut itu sudah mampu menerapkan dan mengajarkan kami atau membimbing kami dalam melaksanakan kegiatan budaya positif yang berada di SMP Negeri 4 Sungai Penuh, khususnya tentang kebajikan universal yang terdiri dari profil pelajar Pancasila, kemudian kontrol 5 kontrol serta dengan segitiga konstitusi. Kemudian ada juga yang kami perlu sampaikan agar Ibu Yayu Kartini SPD dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 semoga sukses dan berhasil. Semangat Bu Yayu Kartini. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiza Ardianti, guru BK SMP Negeri 4 Sungai Penuh. Setelah saya mengikuti desiminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Yayu Kartini SPDGM, sekarang saya mengetahui bahwa dalam menangani kasus siswa, guru sebaiknya menggunakan atau menerapkan posisi kontrol manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih untuk Bu Yayu yang sudah memberikan informasi dan ilmunya terhadap kami sebagai guru BK. Semangat Bu Yayu. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga telah menonton video ini hingga akhir. Kemudian sebagai penutup, mari kita bersama-sama menjadi lebih baik dengan lekas tergerak, bergerak, dan menggerakkan sekitar. Salam dan bahagia.